Makanya yang ditekankan di sini adalah ilmu yang kita dapatkan, sejauh mana kita mengagungkan ilmu. Yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilm, membersihkan, mensucikan wadah ilmu itu. Tak lain dan tak bukan adalah hati. Hati ini harus bersih, harus suci, karena disitulah tempat ilmu itu akan bersarang. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Jadi tergantung dari kebersihan hatinya, disitulah ilmu akan memasukinya. Pengagungan ilmu adalah ketika kita memperhatikan kesucian hati, kebersihan hati kita, dan ilmu itu akan masuk sejauh mana bersihnya hati kita, sejauh mana sucinya hati kita. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabaliyatuhu lil ilmi. Semakin bertambah bersih hati, maka penerimaan ilmu itu juga akan semakin besar. Wa yutahhiru qalbahu, dan mensucikan hatinya, min najasatihi, dari najis-najisnya. Hati ini perlu dibersihkan. Ya, beliau mengatakan di sini, hati ini perlu dibersihkan, perlu disucikan dari najis-najis. Fal ilmu jauhurun latifun. Ilmu itu permata atau mutiara yang sangat indah. La yasluhu illa lil qalbi an-nadhif. Itu tidak pantas, tidak cocok bagi hati kecuali bagi hati yang bersih. Ya, jadi ilmu itu ibarat permata. Ilmu itu adalah permata yang sangat bernilai, ya, mutiara yang sangat berharga, dan sangat tidak pantas, sangat tidak cocok bagi kecuali bagi hati yang bersih. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimain. Pensucian hati itu, ya, pembersihan hati itu kembali kepada dua pokok, ya, yang sangat besar, dua persoalan yang sangat mendasar. Jadi kalau mau dibersihkan hati ini, dan memang ini dua penyakit, ya, dua penyakit yang harus dibersihkan dari hati kita. Ahaduhuma, yang pertama adalah taharatuhu min najasatis syubhat. Ya, membersihkannya atau mensucikannya dari najisnya syubhat. Ini syubhat ini penyakit. Iya. Yang kedua apa? Taharatuhu min najasatis syahawat. Membersihkan dari najisnya syahwat atau syahwat. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Syubhat itu samar, sesuatu yang kabur, ya, tidak jelas. Ya. Dan ini menyerang hati. Ya, kadang kita sering mendengarkan apa kata-kata syubhat. Dia terkena syubhat, ya. Syubhat yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang bisa menyamarkan ilmu yang dia miliki, ya, merusak ilmu yang dia sudah miliki. Sehingga apa? Sehingga ujung-ujungnya dia ragu apa benar. Kadang tanya sana, tanya sini, tanya situ. Iya. Ragu, bahkan ragu dengan ustaz.
Ya, ragu dengan ustaz fulan, ragu dengan ustaz fulan, tanya ustaz fulan. Kenapa? Syubhat. Ya, dia sudah belajar, dia sudah memiliki ilmu, tapi ada syubhat. Ilmunya tidak kokoh, tidak kuat, sehingga mudah goyah. Dengar pendapat ini, goyah lagi. Iya, pindah. Dengar pendapat lain, goyah lagi. Ini syubhat. Ya, keraguan, muncul keraguan pada dirinya. Iya, bahkan disebutkan dalam beberapa referensi, ya, termasuk syubhat itu, ya, penyakit syubhat ini kan menyerang keyakinan. Ya, rusaknya pola pikir, pemikiran yang rusak. Itu bahaya syubhat, sehingga muncullah keraguan, muncullah kemunafikan. Ya, bahkan ya, yang sangat bahayanya itu adalah sampai kepada kekafiran. Ya, sampai kenapa orang murtad? Kenapa orang pindah agama? Syubhat. Iya, terkena syubhat. Jadi ini bahaya sekali. Kalau syahwat jelas, ya, syahwat itu adalah hawa nafsu yang memperturutkan keinginan, ya, hawa nafsu. Ya. Kalau masalah syahwat ini sudah jelas. Ini berdasarkan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Sesungguhnya yang aku sangat takutkan, khawatirkan atas kalian adalah syahwat, mengikuti nafsu dalam persoalan apa? Perut, makanan. Ya, ada sebutkan riwayat itu akan datang nanti satu masa orang sudah tidak perhatikan lagi dari mana harta yang dia dapatkan. Orang tidak pedulikan lagi apakah haram, antara halal dan haramnya. Ya, orang tidak pedulikan lagi itu. Jadi perut, godaan perut, syahwat perut, wa furujikum, dan kemaluan. Ini fitnah-fitnah syahwat. Termasuk di dalamnya adalah fitnah kemaluan, adalah fitnah wanita. Ya, yang berhubungan dengan al-faraj, kemaluan. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah adalah wa mudillat al-fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Inilah yang pertama tadi adalah syahwat, berkaitan dengan syahwat. Yang kedua adalah mudillat al-fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan, itu adalah syubhat. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa obat dari dua penyakit ini yang harus dibersihkan dari hati kita? Ya, antara syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu tentunya obatnya adalah al-ilmu, keyakinan. Ya, ilmu yang benar. Ya. Mengapa? Karena dia akan mampu untuk melawan dari keraguan-keraguan itu. Ya, makanya kalau ada syubhat datang, apalagi berdasarkan dengan pemikiran-pemikiran, tidak ada jalannya, tidak ada yang bisa membantahnya kecuali dengan ilmu. Mengapa orang terpengaruh dalam pemahaman-pemahaman yang keliru, yang sesat? Karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu yang dia miliki. Ya. Adapun dengan syahwat, tentunya dengan kesabaran. Ya. Kenapa sampai terjerumus ke dalam perbuatan hal-hal yang bertentangan dengan apa? Terjerumus dalam syahwat dengan berbagai macam bentuknya, ya, karena tidak mampu untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Syahwat itu rata-rata adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Iya, kenapa orang terjerumus dia tahu itu haram? Ya, karena tidak mampu dan tidak memiliki kesabaran untuk, ya, meninggalkan hal-hal yang telah ditetapkan keharamannya atau dilarang di dalam syariat.